Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Isa Yulia Alfiana, bertugas di SMK Negeri 3 Tuban. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Bidang studi Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jember. Berikut formulir pendaftaran saya. Pada hari Senin tanggal 12 Juni saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 HCP dengan materi teks biografi. Saya mengharapkan saran dan masukannya agar pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa ya. Silakan ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya Mbak Bella ya. Silakan Mbak Bella dipimpin temannya untuk berdoa. Siap, Kak. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Akan presensi dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang hari ini tidak masuk? Siapa? Erika ya. Erika kenapa Erika? Terus siapa lagi? Alan. Alan kenapa? Ya. Jadi dua anak ya yang tidak masuk. Semoga siapa namanya Erika lekas sembuh biar bisa gabung dengan kita ya. Coba hari ini masih semangat ya? Masih. Kalau masih semangat bisa pengen tahu semangat kalian. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 3 Tuban. Cerdas, berbudi, yes. Makasih ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Debat. Debat. Ada yang masih ingat enggak? Debat itu apa? Iya, silakan Mbak. Proses saling bertukar pendapat untuk menambah suatu isu dan masing-masing pihak yang berdebat memberi alasan. Bila perlu ditambah dengan informasi, bukti dan data untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Iya, jadi itu debat ya, materi tentang kemarin. Mungkin kalian pernah melakukan sebuah debat ya. Manfaatnya apa kita mempelajari sebuah biografi? Apa? Agar kita tahu riwayat hidup seseorang. Agar kita tahu riwayat hidup seseorang. Ada lagi enggak? Siapa yang bisa? Iya. Ya, kita bisa meladani tokoh biografi. Iya, biar kita bisa meneladani tokoh biografi. Jadi itu ya manfaatnya kita mempelajari sebuah biografi. Di sini Bapak menyatakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Silakan diperhatikan. Di sini KD-nya yaitu membuat teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan lisan maupun menulis ya. Itu KD hari ini yang akan kita pelajari. Sekarang tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model PJPL, peserta didik dapat merumuskan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh dalam teks biografi secara tepat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model PJPL, peserta didik dapat membuat teks biografi dengan bahasa sendiri berdasarkan hal-hal yang diteladani secara cermat. Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi kita pelajari apa hari ini? Pelajari tentang apa? Tentang biografi. Ayo di sini siapa yang punya tokoh idola? Siapa tokoh idolamu, Mbak? R.A. Kartini. R.A. kenapa kamu mau punya apa? Memilih R.A. Kartini sebagai tokoh idolamu? Kenapa? Karena apa?
Konspirasi ya, konspirasi dengan era Kartini. Terus ada lagi siapa yang punya tokoh idola? Mas Aziz, kenapa Mas Aziz? Tokoh idolamu siapa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena pendidikannya. Karena pendidikannya ya. Jadi Mas Aziz itu tokoh idolanya Ki Hajar Dewantara. Mungkin di sini ya punya tokoh idola semua ya. Punya ya mestinya? Punya. Pernah kalian membaca sebuah biografi? Pernah? Pernah. Coba biografi itu apa? Iya, silakan Mbak. Riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Iya, riwayat hidup seorang yang ditulis oleh orang lain. Itu yang dinamakan dengan biografi. Ya, kalau auto, pernah mendengar tidak autobiografi? Ya, silakan. Riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya. Ya. Riwayat hidup seorang yang ditulis oleh dirinya sendiri itu yang dinamakan autobiografi ya. Di sini mempunyai sebuah video ya. Nanti silakan kalian cermati ya video ini. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan, dicermati video yang diberikan ya. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Kanjeng Utimarini Purwowardoyo. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Middle School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran sastra. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. Setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung, sekarang ITB. Habibie menikah dengan Asri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962. Ia dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Arief Kemal. Beliau mendapat gelar diploma dari Teknis School Jerman tahun 1960 yang kemudian mendapatkan gelar doktor dari tempat yang sama tahun 1965. Tahun 1967 menjadi profesor kehormatan guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang Jerman dengan predikat summa cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBDMB Jerman sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia. Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat referendum Timor Timur yang memilih merdeka. Pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR RI. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa, kembali pula hijrah bermukim ke Jerman. Namun pada era kepresidenan SBY, Habibie kembali aktif sebagai penasehat presiden dalam rangka masalah yang enggak. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya, yaitu Asri Ainun Besari, di Taman Makam Pahlawan Kalibata tanggal 12 September 2019 pukul 14.00. Upacara pemakaman dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Sudah dicermati videonya? Sudah. Videonya berisi tentang apa? Ada yang tahu? Iya, tentang apa Mbak? Biografi
Biografi siapa? B.J. Habibie. Ya, ada yang tahu lagi? Ya, silahkan. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juli 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Ya, jadi itu ya. Jadi udah ada 2 siswa ya yang menemukan apa namanya gambaran umum tentang isi dari video tadi. Isinya tentang apa? Biografi dari B.J. Habibie. Terus tadi B.J. Habibie dilahirkan di mana? Di kota Parepare itu ya. Sekilas dari video yang sudah ditayangkan. Coba sekarang Ibu akan jelaskan dulu ya materi selanjutnya. Nah, ya, biografi. Ada yang tahu biografi itu apa? Ayo, siapa yang tahu biografi? Ya, silakan. Riwayat hidup seorang yang ditulis oleh orang Iya, lain. jadi biografi itu riwayat hidup seorang yang ditulis oleh orang lain ya, biografi. Sekarang selanjutnya ciri-ciri umum teks biografi. Yang pertama ada yang tahu? Ciri-ciri umum apa? Ciri-ciri umumnya? Teks disajikan dalam bentuk narasi. Teks disajikan dalam bentuk Narasi. narasi. Terus apa lagi? Strukturnya terdiri atas orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Strukturnya terdiri dari orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Memuat fakta berupa pengalaman hidup seseorang. Memuat apa? Memuat Fakta berupa pengalaman hidup seseorang. Jadi itu ya apa namanya ciri-ciri dari teks umum dari biografi. Terus selanjutnya jenis-jenis biografi berdasarkan isi kepenulisannya dibedakan menjadi berapa? Siapa yang tahu? Iya, silakan. Ada dua. Autobiografi dan biografi. Iya, autobiografi dan biografi itu. Terus lagi apa namanya biografi berdasarkan isinya dibedakan menjadi berapa? Iya, silakan Mas. Menjadi dua. Biografi apa dan apa? Biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Jadi itu ya, jadi ada dua berdasarkan isinya. Sekarang struktur dari teks biografi. Strukturnya ada berapa? Ya, silakan. Ada 3. Ya. Yang satu orientasi, bagian awal yang berisi pengenalan tokoh. Yang kedua peristiwa, berisi tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh selama hidupnya. Yang ketiga orientasi, bagian akhir dari teks biografi yang berisi penutup cerita tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Ya, jadi itu strukturnya ada 3. Yang pertama ada orientasi. Yang kedua apa? Peristiwa. Yang ketiga reorientasi. Jadi itu ya struktur dari teks biografi. Sekarang ada 4 hal yang dicermati di dalam menulis, dalam memaknai teks biografi. Ada berapa? Yang pertama apa? Judul biografi. Yang kedua adalah ya, hal yang menarik dan mengesankan. Terus yang ketiga, hal yang mengagumkan dan mengharukan yang muncul dalam kehidupan tokoh. Jadi itu ya. Sekarang kita langkah-langkah dalam menulis sebuah biografi. Di situ ya. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama kita apa? Siapa yang bisa? Langkah-langkah dalam menulis sebuah biografi. Ayo, siapa yang bisa? Langkah-langkahnya yang dalam menulis sebuah biografi? Ya, silakan. 1. Membuat biografi yang tepat dan menarik. Ya. Memulai menulis teks biografi sesuai fakta yang ada. 3. Membaca ulang teks biografi yang sudah ditulis untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan di dalamnya. Ya, jadi itu ya. Langkah-langkah menulis teks biografi yang pertama kita membuat judul dulu. Kita tentukan judulnya apa yang biografi siapa yang akan kita tulis. Setelah itu memulai menulis dengan teks biografi sesuai dengan fakta. Apa itu fakta? Masih ingat? Fakta peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang ketiga membaca ulang teks biografi yang sudah ditulis untuk mengoreksi kesalahannya. Itu yang ketiga. Ya. Sekarang di dalam
biografi itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama apa? Siapa yang bisa? Yang pertama kita apa? Menentukan tokoh. Yang kedua Mencari fakta-fakta. Yang ketiga mengurutkan cerita. Yang keempat menentukan ya, jadi itu ya. Jadi itu hal yang perlu dipertimbangkan dalam menulis sebuah biografi. Ada yang ditanyakan? Tidak. Coba kalau tidak, di sini Ibu akan membentuk kelompok ya. Yang satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak ya. Coba kelompok Ibu bacakan dulu ya kelompoknya. Oke ya, silakan kalian nanti membentuk kelompok ya. Tapi sebelumnya Ibu akan membagi kelompok dulu ya. Untuk kelompok 1 ada Mbak Devi ya. Kelompok 1 Mbak Devi, kelompok 2 Mbak Devi Nur Aini. Ya, itu kelompok yang sudah Ibu bagi ya. Silakan kalian membentuk kelompok. Silakan. Kalau membentuk kelompok yang rapi ya. Ya, silakan. Ya, kelompok 4 masih semangat. Masih. Kelompok 5. Ya, kelompok 6 masih. Semangat sekali ya. Kelompok 6 ya. Di sini Ibu akan bagikan LKPD dulu ya. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu cara pengisian LKPD ya. Nanti ada nama, silakan kalian isi namanya ya. Setelah itu kalian kerjakan LKPD-nya ya. Coba saya bagikan dulu. Ya, silakan. Kalian sudah mendapatkan LKPD semua? Nah, kalau sudah coba kita tentukan dulu ketua kelompoknya siapa. Untuk kelompok 1 ketua kelompoknya siapa? Kelompok 1 siapa? Mas Reno? Ya. Kelompok 2? Mbak Ana. Kelompok 3? Siapa? Mbak Iva. Kelompok 4? Jaki. Mas Jaki. Kelompok 5? Raiha. Kelompok 6? Yaya. Ya. Jadi ketua kelompok sudah dibentuk ya. Sebelumnya kita membuat kesepakatan belajar dulu. Kesepakatannya Ibu kasih waktu 45 menit untuk mengerjakan, cukup? Ya, kalau cukup silahkan dikerjakan tugas kalian ya. Apabila ada yang ditanyakan silahkan bertanya ya. Silahkan dikerjakan. Ada yang ditanyakan enggak? Sampai sini. Kamu cari satu apa namanya hal yang dapat diteladani. Apa kira-kira? Ayo, sudah dibaca? Saya silakan dibaca dulu ya. Jadi ditanyakan lagi. Semangat untuk kerja ya. Sama lagi. Ya. Ada yang ditanyakan lagi enggak? Lalu siapa lagi ya? Yang ditulis, ada yang ditulis ya. Yang ditanyakan lagi enggak? Ini kalau nulis yang rapi, amplop absennya juga ditulis ya.
ya yang sudah ditunjuk tadi, silakan presentasi ya. Silakan kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Mas siapa dari Mas Reno ya? Ayo Mas Reno, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang biografi Bapak Joko Widodo. Untuk hal-hal yang dapat dijelaskan dari Bapak Joko Widodo, yang pertama pekerja keras, kedua semangat untuk belajar, tiga tidak sombong, dan keempat pantang menyerah. Untuk biografi Bapak Joko Widodo, yang pertama orientasi. Presiden Joko Widodo mulai dikenal sejak menjadi wali kota Surakarta. Kemudian karir politiknya dilanjutkan dengan menjadi gubernur DKI Jakarta dan sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Pria kelahiran 21 Juni 1961 ini merupakan Presiden Republik Indonesia ke-7. Menikah dengan Iriana di Solo pada 24 Desember 1986. Ini dalam pemilu 2014, Jokowi kini menjadi Presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit militer atau militer Indonesia. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pemilihan Presiden 2019. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada masalah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang biografi Susi Pujiastuti. Yang pertama, hal-hal yang dapat diteladani dari kelompok Susi Pujiastuti. Yang pertama, memiliki tekad yang kuat untuk mulai usaha. Yang kedua, mempunyai semangat kerja yang membara. Yang ketiga, tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir, mempunyai sikap yang rendah hati. Untuk tugas yang kedua, contoh teks biografi Susi Pujiastuti. Orientasi. Untuk sekolah bisa berjualan ikan. Itulah yang pernah dilakukan Susi Pujiastuti. Ia lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran. Susi nama panggilannya. Memiliki ayah bernama Haji Ahmad Karlan serta ibu yang bernama Haji Subuh Rasina yang berasal dari Jawa Tengah. Ini ia dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita sukses asal Indonesia. Sektor bisnisnya lebih banyak di bidang perikanan dan hasil laut serta transportasi udara. Peristiwa penting. Bisnis pertamanya menjadi pengepul ikan pada tahun 1983 di Pangandaran, Banten, berbekal modal dari hasil penjualan perhiasannya. Tahun 1996, Susi Pujiastuti kemudian mendirikan PT ASI Pujiastuti dengan produk andalan lobster yang diekspor ke luar negeri. Reorientasi. Selain berprofesi sebagai pengusaha hasil laut dan juga transportasi udara, Susi Pujiastuti juga pernah menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan pada era Presiden Joko Widodo. Angka konsumsi ikan nasional per kapita juga meningkat selama Susi menjabat. Bahkan Susi Pujiastuti menjadi pilihan favorit netizen untuk dipilih kembali menjadi Menteri di periode kedua pemilihan Jokowi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang biografi Terelie. Hal yang dapat diteladani dari tokoh. Ayah dan ibu Terelie hanya seorang petani biasa. Ia tidak memiliki jejak penulis, namun bakat Terelie dalam menulis tidak perlu dilakukan lagi. Ia mempunyai semangat yang tinggi untuk meraih kesuksesan, pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Teks biografi singkat Terelie. Orientasi. Terelie adalah penulis terkenal di Indonesia. Nama Terelie ini adalah nama pena dari seorang penulis yang bernama Darwis. Terelie bisa dikatakan sebagai penulis paling produktif saat ini. Pasalnya, penulis yang satu ini selalu mengeluarkan karya
lahir di pedalaman Sumatera pada tanggal 21 Mei 1979. Saat ini usianya akan menuju 40 tahun. Peristiwa penting. Padahal jika melihat latar belakang Terelie, ia tidak memiliki jejak penulis. Pendidikannya adalah ekonomi dari kampus Universitas Indonesia. Ayah dari Ibu Terelie hanya seorang petani biasa. Namun bakat Terelie dalam menulis tidak perlu dilakukan lagi. Bahkan beberapa novel karyanya sudah difilmkan. Beberapa karya yang difilmkan seperti Hambalang Sholat Jenazah dan Bidadari Surga. Reorientasi. Saat membaca karya Terelie, penulis akan disajikan cerita yang tidak biasa. Dari semua cerita ini, pembaca akan paham jika penulis novel yang satu ini sangat luas sekali pengetahuannya akan diperluas. Saat ini, Terelie telah menulis lebih dari 30 novel. Tentu saja, ini prestasi yang sangat mengagumkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Mas siapa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok saya. Yang pertama, saya dapat dikatakan dari toko. Pertama, jujur, bijaksana, disiplin, berani, pantang menyerah, dan adil. Yang kedua, teks biografi singkat tentang I.R. Soekarno. 1. Orientasi. Salah satu pahlawan nasional Indonesia yang telah menjadi nomor 1 di Indonesia adalah I.R. Soekarno. Perjalanan dunia yang panjang dituangkan ke dalam biografi yang lengkap mengenai dirinya. Untuk mengetahui secara singkat, berikut ini adalah contoh teks biografi pahlawan yaitu I.R. Soekarno. Peristiwa penting. Presiden Soekarno tiba di Tulung Agung, Jawa Timur bersama kakeknya. Dia tidak menghabiskan waktu hidupnya bersama kedua orang tuanya. Di Tulung Agung, Soekarno sempat bersekolah namun tidak bisa menyelesaikannya karena kembali ikut dengan orang tuanya tinggal di Mojokerto. Tahun 1916, Soekarno berhasil menyelesaikan pendidikannya di European State School dan selanjutnya tinggal bersama HOS Cokroaminoto yang merupakan teman dari ayah Soekarno. Bersama HOS Cokroaminoto, Soekarno mulai mengenal dan mempelajari politik. Reorientasi. Hingga saat ini sosok I.R. Soekarno masih sangat melekat dari masyarakat Indonesia. Perjuangannya dan keteguhannya dalam menjaga kemerdekaan Indonesia bersama dengan masyarakat patut menjadi inspirasi perjuangan pada saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari toko Cristiano Ronaldo, yaitu sikap kerja keras, mempunyai rasa semangat yang tinggi, mempunyai tekad yang tinggi dan selalu mencari tantangan yang baru. Contoh teks biografi Cristiano Ronaldo. Orientasi. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro atau akrab disapa Cristiano Ronaldo merupakan pemain sepak bola terkenal asal negara Portugal. Ronaldo dilahirkan di Madeira 5 Februari 1986. Ronaldo dikenal sebagai pemain terbaik di dunia berkat perjalanan karirnya yang luar biasa. Beragam gelar berhasil dipersembahkan olehnya baik untuk tim maupun negara. Peristiwa penting. Karir sepak bola Ronaldo dimulai saat masih bermain untuk tim masa kecil di Andorra pada usia 8 tahun. Berkat penampilan impresifnya, ia kemudian berpindah ke beberapa tim seperti Sepak nasional di mana Ronaldo berhasil mendapatkan gelar. Prestasi awal yang cemerlang membuat Sporting Lisbon tertarik untuk membawanya. Karir pesepak bola Tunggawan ini terus menanjak hingga Manchester United resmi mendatangkannya pada 2003. Reorientasi. Sesudah prestasi yang telah diraih di level tim maupun negara membuat klub bernamaan Spanyol Real Madrid rela mengeluarkan uang 1 triliun lebih untuk dapat membawanya. Saat ini Ronaldo telah membela klub Liga Italia Juventus dan masih dalam performa yang baik. Cristiano Ronaldo telah menjadi idola bagi banyak pecinta sepak bola. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan rombongan akan mempresentasikan kerja kelompok kami dari teks geografi Albert Einstein. Yang pertama adalah dapat dipelajari dari tokoh, pantang menyerah, pekerja keras, rajin belajar, penyabar, cerdas atau bijak dalam menghadapi masalah, tidak pernah bosan dalam mencari atau menjalani hidup. Teks biografi singkat. Orientasi. Seorang anak laki-laki lahir pada tahun 1875 tanggal 14 Maret di Jerman dari pasangan Pauline dan Hermann Einstein. Dia adalah Albert Einstein. Dia pun seorang fisikawan yang biasa dijuluki sebagai bapak fisika modern. Sayangnya Albert Einstein sudah tiada puluhan tahun silam yang di Amerika Serikat pada tahun 1955 tanggal 13 April. Peristiwa penting. Masa kecil Albert Einstein sering dianggap anak autisme dan memiliki keterbelakangan. Hal ini dikarenakan kemampuan berbicaranya yang amat lambat. Dia pun cenderung sangat pendiam dan lebih suka sekali menyendiri. Di usia yang masih belia yakni 5 tahun, minat Albert Einstein pada bidang fisika ini timbul. Ketika Hermann Einstein ayahnya memberikan hadiah Einstein sebuah kompas. Ia sangat terpesona pada hadiah tersebut, hingga ingin mengetahui apa saja misteri yang ada di alam semesta ini. Orientasi. Karena kehidupan Albert Einstein banyak sekali hal-hal yang bisa diambil sebagai pembelajaran, terutama prinsip atau sifat pantang menyerah terhadap kegagalan. Walaupun dahulunya ia sering dibilang sebagai anak autis dan mempunyai keterbelakangan, sekarang Albert Einstein dianggap sebagai manusia yang paling jenius dan juga dipilih juga bapak fisika modern dengan saat ini. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah maju ya, kelompok 1 sampai kelompok berapa? Nah, ya. Dari diskusi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi hari ini? Bisa, silakan Mbak. Apa? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah hal-hal yang dipertimbangkan dalam menulis biografi ada 4. Ya, ada 4. Apa saja? 1. Yang pertama, Menentukan tokoh atau orang yang akan diceritakan. Ya. 2. Mencari fakta-fakta utama mengenai kehidupan seseorang tersebut. 3. Mengurutkan cerita dengan keterangan dan catatan waktu. 4. Menentukan bagian yang menarik hidupnya untuk ditulis dalam biografi. jadi langkah-langkahnya ada 3 di dalam menulis sebuah biografi. Pada pembelajaran hari ini, ada yang merasa sedih atau merasa senang. Saya senang Bu bisa menulis biografi. Ada seperti itu? Senang. Senangnya bagaimana? Kenapa senangnya? Kenapa? Karena bisa menulis biografi. Ada lagi enggak? Ayo, selain Mbak siapa namanya? Mbak Rani. Ada lagi? Bisa mengetahui apa? Riwayat hidup seseorang. Jadi itu ya, kalian merasa senang ya pada pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian pelajari materi selanjutnya. Materi tentang apa selanjutnya? Puisi ya. Jadi kalian pelajari untuk minggu depan, pelajari materi tentang puisi untuk pertemuan berikutnya ya. Coba sekarang Mbak Bella ya, ketua kelasnya. Mbak Bella, silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa ya, mengakhiri pembelajaran. Siap, benar. Doa mulai. Doa selesai. Ya, untuk pembelajaran hari ini cukup sini dulu ya. Apabila tulisan